Hanya dalam sekejap, gadis perang bersenjata di hadapan Zhang Yi menghilang. Ia tidak roboh, tidak pula hancur. Ia hanya lenyap sepenuhnya dari dunia ini, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Ia menghilang ke dalam tubuh Zhang Yi, seakan menyatu dengannya. Di alun-alun terdengar bunyi pip pendek berulang, seolah-olah suatu otoritas di suatu tempat telah ditulis ulang secara paksa. 12 gadis perang lainnya mundur setengah langkah secara bersamaan. Formasi mereka mengerucut, pola pada pelindung bahu mereka menyala, dan niat membunuh langsung mencapai puncaknya. Di dalam mata mereka, sejumlah besar rangkaian karakter berputar liar. Unit tempur bernomor 9S menghilang. Status tidak normal. Tingkat bahaya target meningkat, jaga jarak. Apa yang terjadi di depan mata mereka telah melampaui kapasitas pemahaman para gadis perang bersenjata itu, sehingga menimbulkan rasa krisis yang sangat besar. Mereka tidak takut dihancurkan oleh Zhang Yi. Selama mereka masih dapat terhubung dengan pusat energi dunia dalam, tidak peduli berapa kali dihancurkan, mereka tetap bisa bangkit kembali. Namun sekarang, unit gadis perang bernomor 9S itu benar-benar telah lenyap. Kehilangan koneksi jaringan, sepenuhnya tidak dapat dihidupkan kembali. Zhang Yi mengibaskan jarinya dan tersenyum tipis. Maaf, sepertinya aku agak tidak sopan dengan mengundang salah satu dari kalian pergi. Namun selanjutnya, aku akan segera mengirim kalian untuk berkumpul dengannya. Garis pupil ke-12 gadis perang itu menyusut bersamaan. Mereka kembali memicu getaran ruang. Kali ini, frekuensi gelombang ditumpuk lebih tinggi. Pasir di tanah bahkan disisir menjadi lingkaran-lingkaran konsentris di dalam gelombang itu. Sesaat kemudian, serangan mereka menghujam turun seperti hujan deras. 2 gadis perang di sayap kiri mengangkat meriam tangan raksasa. Lingkaran energi di moncong meriam berlapis-lapis menyatu. Cahaya putih memadat menjadi wujud nyata, lalu menghantam pusat. 3 gadis perang di garis tengah menendang tanah. Kabut es menyembur dari pergelangan kaki mereka. Suhu alun-alun turun dalam 1 detik. Lapisan es dengan mereka sebagai inti meluas liar keluar, seperti bunga kristal yang tumbuh. 2 gadis perang di sisi kanan membuka pelindung bahu mereka. Punggung mereka terbuka memperlihatkan rel energi tinggi. Dari langit mereka mengait sebuah inti cahaya merah menyala. Inti cahaya itu jatuh sepanjang rel, lalu meledak di udara, seperti matahari kecil yang diperbesar. 4 gadis perang di udara tinggi mencabut pedang berat mereka. Ujung pedang itu melipat dan meregang seperti lembaran tipis. Setiap tebasan menyeret bidang potongan geometris. Angin terbelah menjadi lapisan-lapisan. Cahaya tercincang menjadi serat-serat halus. Gadis terakhir jatuh di barisan belakang. Matanya menyala seperti 2 berlian merah tajam. Kemanapun pandangannya tertuju, ruang sedikit melesak ke dalam, seolah-olah ada jari tak kasat mata yang mencubit celah tulang dunia. Aliran energi yang padat, hawa beku, inti api, angin pedang, serta tekanan tatapan, semuanya mendorong ke arah Zhang Yi. Serangan kali ini sangat brutal, lebih ganas dari sebelumnya, karena inti kecerdasan mereka merasakan krisis yang luar biasa. Hal itu membuat mereka memutuskan bahwa Zhang Yi harus segera dihapuskan, tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Alun-alun tersinari hingga memutih, bayangan memendek seolah terpotong pisau. Zhang Yi tidak membiarkan Shen Luo Wanxiang menegakkan lapisan pintu yang familiar itu. Ia hanya menarik napas perlahan. Di tubuhnya terangkatlah selapis tirai cahaya yang samar. Cahaya itu tidak menyilaukan, seperti kabut bintang, tipis dan lembut menyelimuti tubuhnya, naik turun perlahan mengikuti napasnya. Semua serangan menghantam kabut itu. Berkas cahaya raksasa dari meriam tangan baru saja mendekat, namun seolah diserap oleh tirai cahaya yang terbentang. Kilaunya terkuras habis, ditelan tanpa suara. Sulur-sulur es yang merambat hingga ke kakinya pun tidak mampu menumbuhkan sekuntum bunga es di tubuh Zhang Yi. Kekuatan pembekuan itu juga terserap habis. Inti api yang jatuh dari langit menghantam turun. Namun sebelum mencapai tubuhnya, suhu itu tertahan dalam jeda aneh. Seperti api yang ditekan oleh jari, mendesis lalu mengempis. Kemudian meluncur ke 2 sisi seperti 2 air terjun api yang terbelah. Semua serangan, ketika jatuh di atas tubuh Zhang Yi,
Secara tak kasat mata terserap habis seluruhnya. 12 gadis perang terdiam sejenak. Perasaan ini mirip dengan sebelumnya, namun sekaligus sepenuhnya berbeda. Ini adalah kemampuan yang lebih kuat daripada Shenluo Wanxiang, versi peningkatan di atas fondasinya. Ether membentuk selaput, segala serangan menjadi sunyi. Zhang Yi berkata pelan, "Inilah kemampuan baruku, pertahanan absolut yang lebih kuat. Tai Shu Yuyi." Dunia sunyi adalah kekosongan, sehingga mampu menampung segala sesuatu. Ini bukan lagi membuka gerbang dimensi, melainkan membuka jalur antara alam semesta asal dan alam semesta permukaan. Kekuatan dunia sunyi pun dapat dilepaskan sepenuhnya, sehingga mampu menampung segala bentuk serangan. Karena Tai Shu Yuyi merupakan gabungan ruang dan dunia sunyi, bahkan gelombang ruang pun dapat diserap. Ini adalah kemampuan pertahanan yang melampaui gerbang dimensi, lebih kuat dan lebih stabil. Tidak, sebenarnya bukan hanya pertahanan. Metode serangannya pun sangat menarik. Mode tempur target diperbarui. Penilaian, pertahanan ruang tingkat tinggi, beralih, kombinasi riset. 12 gadis perang itu segera menyesuaikan diri. Formasi mereka membentang menjadi setengah lengkungan. Mereka menekan suatu kunci di rongga dada. Modul cadangan terpental keluar dari sisi tubuh dan mulai mengganti spektrum serangan dengan frekuensi lebih tinggi. Langit terbelah oleh lebih banyak garis merah. Berkas-berkas cahaya turun dari permukaan matahari buatan, menandai ulang titik simpan medan perang. Zhang Yi melirik jaringan energi di langit itu. Teringat mekanisme kebangkitan sebelumnya, dan senyumnya semakin memudar. "Membunuh kalian tidak ada artinya," gumamnya. "Kalau begitu, gunakan saja cara yang lebih sederhana." Ia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya melintas seberkas garis halus nan gelap. Domain tanpa wujud terbentang tanpa suara di bawah kakinya. Sebuah lingkaran garis tak terlihat menyebar seperti air pasang hitam di batas antara pasir dan baja. Jika ruang alam semesta permukaan adalah selaput tipis yang dibentangkan sang pencipta di atas fondasi alam semesta asal, maka selaput itu seharusnya lentur, dapat diregangkan, disusutkan, dipelintir, dan dilipat. Maka, cukup dengan menjadikan diri sendiri sebagai domain, melipat ruang dalam radius 5 km, efek teleportasi dapat terwujud. Bukan hanya dirinya yang bisa berpindah seketika, tetapi juga membuat target berpindah dalam sekejap ke hadapannya. Seorang gadis perang kembali meloncat. Kedua meriam tangannya menembak bertumpuk. Berkas cahaya seperti pilar menghantam lurus ke arahnya. Zhang Yi tidak menghindar. Ia hanya mengangkat telapak tangan, lalu mengepalkan 5 jarinya di udara. Gadis perang itu mendadak merasa pijakannya menghilang. Pandangannya bergeser dalam sekejap. Ia hanya merasakan tubuhnya seperti diselipkan ke dalam celah sempit. Ketika ia muncul kembali, di hadapannya sudah ada wajah Zhang Yi yang tertutup topeng taktis hitam. Dada Zhang Yi naik turun perlahan. Kabut bintang itu seperti pintu hidup. Ia langsung menekan kepala gadis perang itu dan mendorongnya ke arah dadanya. Gadis perang bersenjata itu menyadari bahaya besar. Ia mati-matian berusaha meronta. Namun Shen Lian telah berubah menjadi tak terhitung jumlah tentakel, melilitnya rapat tanpa celah. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi dalam sepersekian detik itu tak sempat melakukan penghindaran. Dengan tak berdaya, ia didorong masuk oleh Zhang Yi ke dalam tubuhnya sendiri. Tepatnya, ke dalam Tai Shu Yuyi yang di dalamnya adalah dunia sunyi yang benar-benar ia kuasai. Unit gadis perang bersenjata kedua mengalami keadaan yang sama. Ia tidak meledak, tidak terpotong. Hanya seperti ditarik keluar dari dunia ini dan masuk ke sisi yang lain. Yang kedua, Zhang Yi berkata pelan, seolah sedang memanggil daftar nama. Pemandangan seperti itu membuat gadis perang bersenjata lainnya semakin merinding. Mereka tetap tidak dapat memahami bagaimana Zhang Yi melakukan semua ini. Karena kali ini, Zhang Yi bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun secara tiba-tiba, gadis perang bersenjata yang berada beberapa kilometer jauhnya itu seketika muncul di hadapan Zhang Yi dan dimakan olehnya. Dulu Bai Longzi menggunakan cara seperti ini untuk menghadapiku. Rasanya cukup menyenangkan. Zhang Yi berkata dalam hati sambil tersenyum tipis. Setelah melihat hakikat kemampuan ruang, segala misteri tidak lagi menjadi misteri. Inilah kekuatan pengetahuan. Jaga jarak.
Serangan jarak jauh. 11 gadis perang bersenjata yang tersisa segera menjauh dari Zhang Yi. Mereka mengangkat meriam tangan dan melancarkan pemboman jarak jauh ke arahnya. Namun, sama sekali tidak berguna. Kalau kalian tidak mendekat, aku yang akan mendekat. Zhang Yi tersenyum tipis. Dengan suara swoosh, sosoknya menghilang dari tempat semula. Gelombang getaran di ruang masih ada, tetapi semuanya diratakan oleh kekuatan dunia sunyi milik Zhang Yi. Jika gelombang getaran ruang membuat ruang terdistorsi, maka kekuatan dunia sunyi adalah setrika yang merapikan semuanya. Sekali teleportasi sejauh 5 kilometer, secepat apapun gadis perang bersenjata melarikan diri, mereka tetap tidak bisa lebih cepat darinya. Dan ia juga bisa kapan saja, dari jarak 5 kilometer, menarik target ke hadapannya. Gadis perang ketiga mengayunkan pedang beratnya, menciptakan satu demi satu bidang tebasan berbentuk kipas. Cahaya di dalam bidang itu terpotong menjadi sisik-sisik dingin, namun serangan semacam itu sudah tidak memiliki arti bagi Zhang Yi. Ia mengangkat tangan, ruang pun terdistorsi sesuai kendalinya, dan serangan pedang itu menyimpang dari titik asalnya. Detik berikutnya, pandangan gadis perang itu berkunang, dan ia melihat wajah Zhang Yi yang tertutup zirah. Yang ketiga, kedua lengan Zhang Yi merangkulnya, lalu dengan paksa memasukkannya ke dalam dadanya sendiri. Tanpa kekuatan untuk melawan, gadis perang keempat dan kelima menukik dari udara tinggi. Sayap di punggung mereka berubah menjadi bentuk pendorong, meninggalkan 2 garis panjang di langit. Sudut serangan gabungan mereka sangat licik, membentuk wilayah berbentuk baji yang hampir tanpa celah, hendak memaku Zhang Yi di tempat. Zhang Yi tidak membandingkan kecepatan dengan mereka. Ia membiarkan ruang yang bergerak, domain tanpa wujud sedikit mengerut. Udara tinggi dalam wilayahnya ditekan sedikit. Vektor terjunan mereka diam-diam dibelokkan, sehingga titik jatuh kedua gadis perang itu mendekat setengah langkah satu sama lain. Terima kasih atas kerjasamanya. Ia tersenyum, kedua tangannya membuka dan menutup. Jubah Tai Shuyuyi terbentang seperti mantel, dan mantel itu terbuka bersamaan di hadapan mereka. 4, 5. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 5 gadis perang bersenjata telah dimasukkan oleh Zhang Yi ke dalam dunia sunyi. Garis pertahanan benar-benar runtuh. Gadis perang yang tersisa kini telah memahami kemampuan Zhang Yi. Namun, tidak ada solusi. Waktu dan ruang adalah kemampuan pada tingkat dimensi. Itu adalah fondasi keberadaan dunia materi. Untuk menahannya, kecuali dengan kemampuan waktu ruang tingkat lebih tinggi atau sistem hukum, sama sekali tidak ada cara lain. Dan mereka tidak akan melarikan diri, karena mereka adalah penjaga dunia dalam. Maka sekalipun tahu tidak mampu menang, mereka tetap harus bertarung. Itulah yang diinginkan Zhang Yi. Dari 13 gadis perang bersenjata ini, tidak satu pun ingin ia lepaskan. Gadis perang keenam memilih cara serangan paling bodoh, menyerbu lurus. Dalam pemrograman, mereka jelas masih tersimpan solusi melawan kekerasan dengan kekerasan. Saat menghadapi musuh kuat, sekalipun tahu tidak mampu, tetap harus menabrak secara brutal. Pelindung bahunya terbuka, memperlihatkan lingkaran roda gigi energi berbentuk gigi. Saat berputar, udara terdengar seperti kaca yang digiling hancur. Inti energi di dadanya mengeluarkan alarm. Untuk serangan ini, ia bahkan berniat membakar dirinya sendiri demi menembus pertahanan Zhang Yi. Namun menghadapi serangannya, Zhang Yi hanya mengulurkan tangan, seperti hendak mengangkat anak kucing dari tengkuknya. Kabut bintang meluncur dari sela-sela jarinya, menempel pada roda gigi energi itu. Roda gigi energi tiba-tiba kehilangan kecepatan, mengeluarkan suara berat teredam, dan seluruh tubuhnya pun meluncur, mengikuti jari Zhang Yi, masuk ke gerbang kabut di depan dadanya. Yang keenam. Di mata B2, aliran data berkilau cepat. Penilaian target, jebakan tipe akumulasi. Perbarui strategi, formasi terpisah. Gadis perang yang tersisa segera menyebar. Menarik jarak maksimum, saling menopang melalui jalur terpendek. Mereka menyerahkan hak serangan kepada modul penembak jitu di barisan belakang. Sementara itu, mereka terus memicu getaran ruang di batas wilayah, berusaha merobek celah di domain Zhang Yi. Napas Zhang Yi tetap stabil, seolah berjalan santai di halaman.
Ia bahkan tidak memiliki keinginan untuk mengeluarkan pedang iblis. Bagaimanapun, menghancurkan mereka, pertama ia enggan, kedua tidak ada artinya. Menghadapi mereka, satu-satunya cara adalah memutuskan koneksi jaringan mereka. Taishu Yuji mengalir perlahan di permukaan tubuhnya, berkilau seperti galaksi. Semua getaran seperti diarahkan ke rongga kosong dunia sunyi, lalu akhirnya menghilang. Ia tidak lagi menunggu lawan mendekat, melainkan berbalik menarik mereka. Garis ukiran domain tanpa wujud seperti pegas yang diputar semakin kencang. Ia mengangkat telapak tangan, kelima jarinya menyibak keluar. Tanah di bawah kaki salah satu gadis perang di tepi luar tiba-tiba berubah sesaat. Tubuhnya seperti menginjak selembar kertas tipis yang menggulung ke dalam, lalu dengan lembut tergulung dan meluncur ke arah Zhang Yi. Ia baru saja mengangkat pedangnya, namun ujung pedang itu sudah digigit oleh gerbang bintang gelap di dada Zhang Yi, lalu seluruh tubuhnya pun ikut tenggelam masuk. Yang ketujuh, di udara tinggi, satu gadis perang bersenjata menembakkan sinar penembak jitu ke kepala Zhang Yi. Cahaya merah itu menukik seperti bor. Secara teori dapat membakar udara menjadi lorong lurus, lalu menembus lapisan pelindungnya. Namun ketika cahaya merah itu menyentuh bahunya, fase dunia sunyi di dalam Taishu Yuyi sedikit meredup, seperti sumur kecil yang dalam membuka mulutnya. Cahaya itu seperti jatuh ke dalam sumur hitam. Suaranya lenyap dalam kejatuhan, dan cahayanya pun sepenuhnya ditelan. Zhang Yi memiringkan kepala, seolah mendengarkan apakah ada Gemma di dalam dunia sunyi. Serangan dengan tingkat energi seperti ini sama sekali tidak mampu menggoyahkan pertahananku saat ini sedikit pun. Intensitas serangan kalian kira-kira berada di kisaran 45.000 hingga 53.000 poin. Zhang Yi berkata datar, sedangkan indeks pertahananku adalah 65.000 poin. Taishu Yuyi yang menyatu dengan kekuatan dunia sunyi memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada Shen Luo Wangxiang. Artinya, bahkan jika petarung setingkat Ksatria Hitam bertarung melawan Zhang Yi, paling jauh Zhang Yi tidak akan menang, tetapi ia juga tidak akan kalah. Setelah ucapannya selesai, ia menghentakkan kaki. Domainnya membentang ke arah titik asal cahaya itu. Ia mengangkat telapak tangan dan menggenggam dari jauh. Sosok gadis perang penembak jitu itu di kejauhan seperti layang-layang yang tiba-tiba ditarik, terbang lurus ke dadanya. Yang kedelapan. 4 gadis perang bersenjata yang tersisa saling berpandangan. Mereka merasakan kengerian musuh di hadapan mereka. Kini satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Memohon pusat energi membuka otoritas tingkat lebih tinggi. Ledakan kekuatan, daya keluaran 300%. Teknik pamungkas, matahari jatuh. 4 gadis perang bersenjata terakhir mengangkat kedua tangan mereka bersamaan, mengarahkannya ke langit. Mereka secara bersamaan memicu apa yang disebut teknik pamungkas, matahari jatuh. Langit sedikit bergetar. Di permukaan matahari buatan, muncul lingkaran kunci geometris yang rumit. 4 inti cahaya meluncur satu persatu di sepanjang tepi roda gigi kunci itu, lalu akhirnya menyatu menjadi satu kesatuan raksasa. Inilah salah satu pemandangan paling menekan dari para perampas pasir. Cahaya emas kemerahan meleleh di udara, seperti seember ambar yang dipanaskan hingga batasnya, lalu dituangkan dari puncak langit. Semua bayangan di tanah terhapus. Rangka baja, kerikil, dan siluet manusia ditekan menjadi hamparan putih yang menyilaukan. Panas membara yang dilepaskan matahari buatan dalam sekejap bahkan lebih mengerikan daripada permukaan matahari sungguhan. Ke segala arah, di seluruh wilayah, tanaman merambat dan semak liar yang sebelumnya tumbuh lebat seketika berubah menjadi abu beterbangan. Xu Pangzi dan yang lainnya yang bertarung di kejauhan beruntung memiliki zirah Dewa Iblis sebagai pelindung tubuh. Meski begitu, mereka tetap merasa kedua mata mereka hampir buta. Selesai sudah, aku tamat. Wajah Xu Pangzi pucat pasi. Di bawah serangan matahari yang begitu dahsyat, kemampuan atribut es miliknya sama sekali tidak memiliki ruang untuk digunakan. Dan menghadapi serangan energi yang begitu mengerikan, bahkan Zhang Yi pun tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata.
Zirah Dewa Iblis memiliki fungsi sensor cahaya, sehingga Zhang Yi tidak sampai dipaksa menutup mata oleh silau yang menyakitkan. Namun tekanan dahsyat itu tetap perlahan turun dari langit. Untuk mengerahkan jurus ini, 4 gadis perang bersenjata juga membayar harga yang besar, karena tubuh mekanis mereka pun dengan cepat terurai. Namun bagi mereka, itu bukanlah masalah, sebab mereka bisa dibangkitkan kembali oleh pusat energi. Domain tanpa wujud, dalam radius 5 km, akulah rajanya. Mendistorsi ruang, mengendalikan segala sesuatu, bahkan energi pun akan terpelintir dan menyimpang di tempat ini. Zhang Yi mengangkat tangan. 5 jarinya seperti sisir. Dari telapak tangannya, garis-garis ukiran domain tanpa wujud menyebar melingkar keluar, seperti riak konsentris yang dilepaskan di permukaan air. Setiap lingkaran riak adalah 1 kali menarik dan melepaskan. Laju jatuh inti cahaya itu dipecah menjadi banyak segmen di antara lingkaran-lingkaran tersebut. Setiap segmen ditangkap dengan lembut, lalu dilepaskan dengan halus. Akhirnya, 4 cahaya mengerikan itu hanya berubah menjadi 4 gelembung cahaya raksasa yang jinak. Mereka melayang pelan melewati sisi tubuh Zhang Yi, lalu meledak tanpa suara di kejauhan seperti kembang api. Serangan gabungan 4 gadis perang bersenjata telah diurai sebagian besar kekuatannya oleh domain tanpa wujud Zhang Yi. Sisa gelombang energinya kemudian sepenuhnya diserap oleh Tai Su Yuyi dan tidak lagi mampu melukai Zhang Yi sedikit pun. Yang ke-10, masuklah kau. Sisa cahaya matahari masih berkelana di garis cakrawala ketika Zhang Yi kembali mengangkat tangan dan menyebut nama. Ia hanya memilih salah satu dengan tatapannya, lalu mengaitkan jarinya pelan. Gadis perang itu jelas masih berada ribuan meter jauhnya, tetapi bayangannya terlebih dahulu tersentak. Bayangan dan tubuhnya bergeser setengah inci, lalu tubuhnya seperti ditarik oleh bayangannya sendiri, meluncur miring ke arah dada Zhang Yi. Dalam keadaan energi yang hampir habis, ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengurungnya pun tidak membutuhkan usaha. Yang ke-11. Gemuruh Shenlian mengikatnya erat, bahkan dengan teknik ikatan tempurung kura-kura yang sangat profesional. Ia diseret menuju dada Zhang Yi. Gadis perang ke-11 mati-matian memutus rantai, melepaskan 3 gelombang getaran ruang berturut-turut, membuat garis domain di bawah kaki Zhang Yi memucat. Namun perlawanan saat ini sudah kehilangan makna. Zhang Yi mengulurkan tangan, dan gadis perang itu pun tidak luput dari nasib yang sama. Tinggal 2 lagi. 2 gadis perang terakhir berhenti bersamaan. Tidak lagi menyerang. Mereka mengangkat pedang sejajar di depan dada. Rongga dada mereka perlahan terbuka, memperlihatkan modul hitam terdalam di dalamnya. Itu adalah titik pemulihan tingkat penghancuran diri, yang akan merekam data tempur mereka dengan prioritas tertinggi kembali ke inti induk di langit. Namun pada saat yang sama, itu juga merupakan cara terakhir untuk binasa bersama musuh. Zhang Yi memahami niat mereka, dan sudut bibirnya melengkung dalam senyum dingin. Ingin meledakkan diri? Apa aku sudah menyetujuinya? Kalian nanti semua akan berubah menjadi bentukku. Aku tidak mengizinkan kalian menyakiti diri sendiri. Bercanda. Ia sudah lama mengincar gadis perang bersenjata yang memiliki kemampuan beragam dan kecerdasan tinggi ini. Ia sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk meledak. Ia segera mendekat dan langsung memasukkan mereka ke dalam dunia sunyi. Inti energi hitam yang semula telah memasuki mode penghancuran diri pun, karena masuk ke dunia sunyi yang aliran waktunya jauh lebih lambat daripada dunia luar, kecepatan ledakannya sangat melambat. Dengan sangat mudah, Zhang Yi langsung mengendalikan 2 inti energi itu dan menghentikan proses penghancuran diri mereka. Alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Butiran pasir yang berputar di udara akhirnya jatuh ke tanah. Garis merah di langit masih terus turun, mencari jasad gadis perang bersenjata, mencoba menyusun ulang tubuh mereka untuk membangkitkan kembali. Namun tentu saja, ia tidak akan menemukannya. Yang mulia tidak perlu terburu-buru. Gadis perang bersenjata Anda sekarang sudah bermarga Zhang. Zhang Yi tersenyum sambil menengadah ke langit, berbicara kepada entitas kecerdasan buatan yang mengendalikan segala sesuatu di dunia dalam. Matahari buatan tampak seperti ditepuk ringan.
Kunci geometris di permukaannya perlahan menutup kembali dan kembali tenang. Zhang Yi juga menyadari bahwa ia harus menggunakan robot perampas pasir sebagai terminal untuk mengeluarkan perintah tempur. Dan dirinya sendiri tidak dapat secara langsung melancarkan serangan terhadap Zhang Yi, atau mungkin karena makna keberadaannya yang sejati adalah melindungi menara Tiantong, sehingga tidak bisa menyia-nyiakan kekuatannya untuk menghadapi Zhang Yi. Apapun alasannya, rintangan pertama yang ditemui Zhang Yi di perjalanannya dapat dianggap telah dilewati dengan lancar. Zhang Yi berdiri di tengah alun-alun. Di ujung jarinya masih tersisa irama hitungan tadi. Ia menunduk melihat dadanya. Kabut bintang di sana telah menghilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemana kau mengurung mereka semua? Freeman terbang dari kejauhan. Tepi topinya terangkat setengah oleh angin. Wajah layarnya penuh keterkejutan. Kau ini mengubah dirimu menjadi penjara. Kurang lebih begitu. Zhang Yi mengangguk, suaranya tenang. Kebangkitan mereka membutuhkan bohlam itu untuk mengirim perintah pemulihan data. Aku langsung mencabut kabel jaringan mereka. Selanjutnya, selama Zhang Yi tidak membiarkan mereka kembali ke dunia luar, mereka akan terjebak dalam keadaan siaga. Setelah meninggalkan tempat ini, Zhang Yi akan meminta Lukeran untuk meneliti mereka. Jika bisa diperbaiki, ia akan memiliki banyak pembantu kuat lagi. Perumpamaan mencabut kabel jaringan, itu sangat bagus. Yang Xin mendarat di sampingnya. Matanya berkilat. Kakak, pemahamanmu tentang ruang semakin dalam. Mungkin bahkan dua yang maha tinggi dari ras naga pun tak lagi bisa dengan mudah menekanmu seperti dulu. Zhang Yi mengangkat bahu. Siapa yang tahu? Bai Longzi di matanya tidak lagi semisterius dulu, tetapi rasa hormatnya terhadap Bai Longzi tetap ada. Saat ia belum memahami hakikat kemampuan ruang, ia memandang Bai Longzi seperti katak di dalam sumur menatap bulan di langit. Setelah ia memahami hakikat kemampuan ruang, ia memandang Bai Longzi seperti seekor serangga kecil memandang langit luas. Hanya dengan beberapa petunjuk dari Ling, ia sudah mengalami kemajuan pesat. Dapat dibayangkan, Bai Longzi yang telah berlatih selama ribuan tahun di sisi Fuxi akan sekuat apa dirinya. Di kejauhan, suara tembakan meriam Paman Yu semakin jarang terdengar. Angin pedang Liang Yue seperti hujan sejuk. Setiap hembusan bilahnya membuat robot penjaga peradaban perampas pasir tercincang berantakan. Pertempuran di sana juga sepenuhnya berada di atas angin. Paman Yu dan Liang Yue berada di medan perang, bertempur tanpa henti melawan robot perampas pasir. Makhluk-makhluk yang terus beregenerasi dan semakin kuat seiring pertempuran itu menjadi batu asa terbaik bagi mereka. Paman Yu dan Liang Yue bertarung dengan sangat puas, menggunakan mereka untuk mencari kelemahan diri sendiri, lalu memperbaikinya. Hanya saja, Zhang Yi saat ini tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Poetomu, ia langsung menuju area medan perang. Domain tanpa wujud. Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Dengan cepat tiba di dekat mereka. Lalu Shen Lian meledak mengeluarkan rantai hitam yang menutupi langit dan bumi, melilit erat semua robot perampas pasir itu. Robot penjaga kota pasir kuning satu persatu diseret ke dunia kegelapan. Medan perang seakan tiba-tiba dicabut aliran listriknya. Hiruk-pikuk mereda. Hanya tersisa angin yang bergerak di antara rumput liar dan bukit pasir. Di tempatmu sudah selesai. Xu Pangzi mengusap keringat di dahinya dan berjalan mendekat. Tadi benar-benar panas. Orang-orang itu cukup kuat, sudah lama tidak bertarung seberat ini. Peradaban tingkat tinggi memang bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main olehmu. Liang Yang berkata sambil tersenyum. Zhang Yi memandang Freeman dan bertanya kepadanya. Para penjaga di sini sudah diselesaikan. Penjaga yang kamu maksud itu ada di mana? Freeman menunjuk ke lautan pasir di belakang kota. Pinggiran topinya terangkat setengah inci oleh angin. Layar wajahnya berkedip 2 kali, seperti bersalju sebelum kembali stabil. Penjaga pertama ada di sana. Lewati 3 punggung pasir abu-abu, kau akan melihat sebuah cekungan yang tampak seperti mulut angin berbentuk cincin. Disitulah sarangnya. Aku pernah datang beberapa kali sebelumnya. Salah satu kalinya aku dipukul hingga hanya tersisa kepala saja. Untungnya kemudian aku memperbaiki diriku sendiri.
Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Elon Freeman tanpa kenal lelah mencari pintu masuk ke wilayah Menara Tiantong di sini. Menemukan kekasihnya, Naski, yang ia temui saat masa pemindahan kesadarannya, telah menjadi obsesi seumur hidupnya. Hanya saja, Zhang Yi dan yang lainnya juga tidak tahu apakah setelah memasuki Menara Tiantong, mereka benar-benar dapat menemukan Naski. Kemungkinan besar, peradaban ini telah benar-benar musnah, tanpa meninggalkan siapapun. Namun mereka tidak mengatakannya, atau mungkin Elon Freeman sendiri sangat memahami hal itu. Hanya saja, sebelum melihat keputusasaan dengan mata kepala sendiri, ia lebih memilih untuk tetap menyimpan harapan. Harus diakui, kegigihannya memang patut dikagumi. Zhang Yi mengangguk. Baik, kalau begitu kita pergi sekarang. Tatapannya menyapu orang-orang di sekitarnya. Kalian berjaga dari jauh. Jangan terlalu dekat. Sekalian bantu aku mencegah robot perampas pasir lain yang terlibat mendekati medan perang. Ia mengatakan itu karena tahu bahwa kekuatan penjaga peradaban perampas pasir pasti sangat besar. Orang-orang ini akan lebih aman jika berada jauh. Bahkan jika mereka berada di dalam bayangan Zhang Yi, ia tetap tidak terlalu tenang. Lagi pula, bahkan Shen Luo Wanxiang, miliknya pun dapat dipengaruhi oleh gelombang getaran ruang. Apalagi bayangan Mu Yan. Hati-hati. Yang Xingxin mengangkat tangan, memberi isyarat. Ujung jarinya menyala dengan asap hitam yang sangat tipis. Jika butuh kami turun tangan, kami bisa memberikan dukungan kapan saja. Di antara mereka yang hadir, yang mampu memberikan bantuan tempur kepada Zhang Yi, hanyalah Yang Xingxin dan Lu Kran yang dapat mengendalikan kapal perang super. Tenang saja, kali ini aku tidak akan gegabah. Stabil adalah moto hidupku. Zhang Yi tersenyum, ujung jarinya mengusap ringan udara. Domain tanpa wujud terbentang di bawah kakinya. Gelombang pasir seakan ditekan, lanskap terlipat diam-diam. Tubuhnya berkilat sekali di bawah cahaya matahari putih berkabut, dan ia sudah muncul 5 kilometer jauhnya. Kota Pasir Kuning. Zhang Yi tidak tahu arah pastinya. Pokoknya di belakang terdapat hamparan gurun luas tak bertepi. Dahulu mungkin ini ladang pertanian bahkan danau, tetapi kini telah lama tertimbun pasir kuning. Suara angin di tempat ini lebih kencang. Di tengah lautan pasir, terdapat sebuah cekungan besar berdiameter beberapa kilometer. Bentuknya seperti bekas jari yang ditekan tangan langit. Di pusat cekungan, terpasang sebuah cakram logam hitam yang rata. Di atas cakram itu menggantung gerimis merah pucat. Itu adalah cahaya perbaikan lemah yang menjulur dari pusat energi. Seperti jaring tak terlihat yang malas menyelimuti wilayah ini. Sudah sampai. Benda itu... Mungkinkah itu penjaga pasir? Zhang Yi bergumam pelan. Pandangannya sedikit terangkat. Tentu saja ia dapat melihat cakram logam hitam yang aneh itu. Tetapi tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar hanya sebuah cakram. Mungkin di bawah timbunan pasir kuning masih ada sesuatu yang lain. Target muncul. Suara yang Xingxin terdengar di telinganya. Jernih dan tenang. Spektrum energi meningkat. Muncul paralel multifrekuensi. Diduga kolaborasi multimodul. Burung gagak milik Lu Kran di ketinggian menangkap seluruh situasi medan perang dan memproyeksikannya ke helm tempur setiap orang. Terlihat jelas di layar bahwa di bawah pasir kuning, beberapa objek berenergi tinggi dari modul berbeda perlahan bangkit. Intensitas reaksi energinya telah memancarkan cahaya merah menyilaukan. Kakak, hati-hati. Yang Xingxin mengingatkan dengan suara rendah. Aku akan. Zhang Yi menyipitkan mata. Pada saat yang sama, ia mencabut pedang penghakiman abadi, lalu menggabungkannya dengan pedang iblis Shen Lian menjadi satu kesatuan. Di atas cakram logam hitam itu, udara perlahan terpelintir. Syasha, 18 titik cahaya merah, setebal ibu jari menyala terlebih dahulu. Lalu titik-titik itu meninggi, pasir kuning mengalir turun dari tubuh logamnya dalam jumlah besar. Makhluk di bawah pasir itu, salah satu penjaga pasir kuning, perlahan melayang ke udara. Itu adalah 18 bola mekanis bulat sempurna. Setiap bola berwarna perak gelap, permukaannya dipenuhi lubang sarang lebah, dan garis ukiran sangat halus, seperti 18 planet mini. Mula-mula masing-masing berputar sendiri, lalu saling mengarah satu sama lain,
Klik-klik mengunci pada semacam roda gigi tak terlihat. Dalam sekejap tersusun menjadi sebuah cincin berdiameter hampir 100 meter. Penjaga pasir, cincin jalan surgawi. 18 bola itu masing-masing menyala dengan mahkota cahaya berbeda. Gemerlap menyilaukan, indah luar biasa. Dipenuhi keindahan cyberpunk yang membuat orang tak bisa menahan rasa kagum. 18 jenis kemampuan menyala pada modul masing-masing, lalu saling terjalin secara teratur. Seperti rangkaian tasbih raksasa, atau seperti ular mekanis besar yang menggigit ekornya sendiri. Pada pelindung taktis baju zirah Dewa Iblis milik Zhang Yi, indeks reaksi energi gabungan mereka melonjak satu tingkat demi satu tingkat dalam tampilan internal, berhenti di angka 62.000. Indeks kemampuan 62.000. Yang Xin melaporkan angka 18 bola itu tampaknya independen, tetapi dapat diparalelkan menjadi satu. Dayanya tidak bertumpuk. Kemungkinan 18 bola itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik, Zhang Yi mengembuskan napas, bahunya sedikit mengendur, lalu diam-diam menggenggam pedang penghakiman abadi di tangannya dengan kedua tangan. Ia menyipitkan mata. Kau bergerak lebih dulu. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki. Menghadapi indeks serangan 62.000 poin, daya pertahanan Zhang Yi mampu menahannya. Ia harus terlebih dahulu memperoleh informasi tentang lawan, baru kemudian merespons. Dan pihak lawan kemungkinan besar sudah mengetahui kemampuan spesifiknya melalui informasi yang diberikan oleh pusat inti. Cincin jalan surgawi tidak berbicara dengannya. Ia tidak memiliki modul bahasa. Ia hanyalah seorang penjaga murni, sebuah mesin pembunuh yang sederhana.